Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Dwi Anggraini, NIM 17610070. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Analisis Model Matematika pada Penyembuhan Tumor Otak Menggunakan Imunoterapi dengan T11 Target Structure. Yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang, seperti yang kita ketahui, matematika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempunyai peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, salah satu cabang matematika yang penting dan sangat banyak manfaatnya adalah pemodelan matematika, yang merupakan bidang matematika yang berusaha untuk mempresentasikan dan menjelaskan sistem-sistem atau permasalahan pada dunia nyata dan dalam pernyataan matematika. Menggunakan pemodelan matematika akan diperoleh pemahaman dan permasalahan yang lebih tepat. Pemodelan matematika yang banyak diaplikasikan dalam bidang ilmu, salah satunya adalah bidang kesehatan. Nah, salah satunya yang akan saya bahas di sini adalah dalam bidang kesehatan. Tumor adalah pertumbuhan tidak normal yang terjadi dalam tubuh terdiri dari sel-sel ekstra. Pada umumnya, sel lama mati dan yang baru mengambil tempat pada sel lama. Proses ini berlangsung tidak sesuai sehingga sel-sel baru terbentuk dan sel-sel tua tidak mati. Tumor terbagi menjadi dua, yaitu tumor jinak dan ganas. Bedanya, yang jinak hanya tumbuh di satu tempat dan tidak menyebar dan menyerang bagian tubuh lain. Laju pertumbuhannya relatif lambat, sedangkan tumor ganas tumbuh dengan pesat, menyebar ke bagian tubuh lain dan memicu berbagai gangguan kesehatan. Tumor otak merupakan kasus yang paling banyak di antara berbagai jenis tumor. Nah, tumor otak ini adalah terjadinya pertumbuhan jaringan yang tidak normal di dalam otak, sehingga diperlukan pengobatan seperti operasi, radiasi, dan kemoterapi gagal untuk mengontrol tumor otak, sehingga diperlukan pengobatan terbaru, yaitu imunoterapi yang bertujuan untuk meningkatkan angka harapan hidup penderita. Nah, selanjutnya dengan ayat di atas yang berarti, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Quran surat Asy-Syura ayat 80 yang ayat di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya bersamaan dengan segala penyakit, Allah telah menciptakan penyembuhan bagi penyakit itu serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Pada dasarnya, kesembuhan itu hanya berasal dari Allah SWT, tetapi tidak terlepas dari usaha manusia, sehingga sebagai golongan orang-orang yang beriman, kita wajib untuk mengusahakan penyembuhan suatu penyakit tersebut, dan salah satunya adalah penelitian kali ini. Dalam jurnal Banerjee 2015 telah memodelkan penyembuhan tumor otak menggunakan imunoterapi dengan T11 Target Structure. Dan dalam penelitiannya, model matematika ini menjelaskan tentang pengaruh interaksi antara sel glioma atau sel tumor otak dan sel imun yang meliputi makrofag, sel CD8+T, TGF-beta, dan IFN gamma. Model fokus pada peran struktur target T11 bersama dengan sistem imun sebagai imunoterapi tumor otak dengan tujuan untuk mensimulasikan dan mengevaluasi kemungkinan skenario terapi. Pada penelitian tersebut diketahui analisis sensitivitas parameter sistem dan perkiraan nilainya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis yang terdiri dari 5 persamaan diferensial biasa nonlinear, penulis tertarik untuk menganalisis model matematika. Oleh karena itu, judul yang diambil pada penelitian ini adalah Analisis Model Matematika pada Penyembuhan Tumor Otak Menggunakan Imunoterapi dengan T11 Target Structure. Rumusan masalah yang diambil, yang pertama, bagaimana deskripsi model matematika pada penyembuhan tumor otak dengan menggunakan imunoterapi dengan T11 Target Structure. Dan yang kedua, bagaimana model matematika pada penyembuhan tumor otak menggunakan imunoterapi dengan T11 Target Structure. Tujuannya yang pertama adalah mendeskripsikan model, dan yang kedua adalah menganalisis model.
Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai deskripsi model matematika serta dapat menganalisis titik kesetimbangan model. Hasil dari penelitian ini semoga dapat dijadikan wawasan dan informasi bagi para peneliti lain khususnya yang terkait dengan penyembuhan tumor otak menggunakan imunoterapi dengan T11 target structure. Batasan masalah menggunakan jurnal yang ditulis oleh Banerjee dan kawan-kawan 2015. Pada penelitiannya terdiri dari 5 persamaan yaitu sebagai berikut. Dengan kondisi G0 sama dengan G0 lebih dari sama dengan 0, M0 sama dengan M0 lebih besar dari sama dengan 0, CT0 sama dengan CT0 lebih besar dari sama dengan 0, T beta 0 sama dengan T beta 0 lebih besar dari 0, I gamma 0 sama dengan I gamma 0 lebih besar dari 0. Metode penelitian yang saya gunakan adalah jenis penelitian kepustakaan atau studi literatur dengan mempelajari dan menelaah beberapa jurnal, buku, dan referensi lain yang berkaitan dengan masalah. Langkah-langkah yang dilakukan adalah yang pertama adalah mengidentifikasi variabel, parameter, dan model matematika pada penyembuhan tumor otak menggunakan imunoterapi dengan T11 target structure yang merujuk pada jurnal Banerjee dan kawan-kawan. Selanjutnya mendeskripsikan setiap persamaan dari model, lalu menentukan titik equilibrium, menentukan matriks Jacobian, selanjutnya menentukan nilai eigen dan menganalisis kestabilan, lalu menginterpretasikan hasil dan membuat kesimpulan. Bab 2 di tinjauan pustaka yang dibahas adalah persamaan diferensial, yaitu persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Yang selanjutnya adalah persamaan diferensial linear dan non-linear. Selanjutnya adalah sistem persamaan diferensial. Lalu yang keempat adalah analisis kestabilan yang meliputi titik kesetimbangan, linearisasi, matriks Jacobian, dan nilai eigen dan vektor eigen. Lalu yang kelima adalah model matematika pada penyembuhan tumor otak menggunakan imunoterapi dengan T11 target structure. Untuk mempersingkat, jadi di skip saja yang bab 2, langsung ke pembahasan. Yang pertama adalah deskripsi model. Tadi kan ada 5 model. Yang pertama adalah dinamika sel glioma. Nah, ini yang persamaan di atas mengasumsikan bahwa tidak ada sel glioma, sel imun yang mengikuti pertumbuhan logistik. Suku pertama adalah laju pertumbuhan intrinsik dari sel glioma dan Gmax adalah kapasitas tampungnya atau carrying capacity, yaitu beban sel tumor maksimal. Yang suku kedua yang ini adalah sel glioma diberantas oleh makrofag dan sel CD8+T dengan laju alfa 1 dan alfa 2. Yang ini suku pertamanya dan yang ini suku kedua. Hal ini mengasumsikan bahwa penghapusan sel glioma oleh makrofag dan sel CD8+ sebanding dengan GM dan GCT dengan kejenuhan untuk G. Istilah Michaelis-Menten dimasukkan untuk menunjukkan aksesibilitas sel glioma ke makrofag dan sel CD8+T yang mendeskripsikan bahwa efek dari keberhasilan makrofag dan sel CD8T mengikuti kejenuhan dinamik Michaelis-Menten. K1 sebagai konstanta. Selanjutnya dinamika makrofag. Ini ada 3 suku. Yang ini dan ini. Suku pertama menunjukkan bahwa makrofag tumbuh secara logistik tanpa adanya sel glioma dengan laju pertumbuhan intrinsik R2 dan Mmax adalah kapasitas tampungnya atau carrying capacity. Dan suku kedua menunjukkan aktivitas makrofag oleh IFN gamma dengan laju A2. Keempat menjadi konstanta yang mendeskripsikan adanya dinamika kejenuhan Michaelis-Menten. Pada saat yang sama, 1/T beta plus E2 mengganggu aktivitas makrofag. Itu adalah penurunan suku dengan konstanta kejenuhan E2. Suku ketiga
adalah laju kematian makrofag akibat induksi imun oleh sel glioma ganas pada laju alfa 3. K3 menjadi konstanta untuk aksesibilitas sel glioma ke makrofag. Dan yang ketiga, dinamika sel CD8 plus T. Suku pertama itu menyatakan adanya perekrutan sel CD8 plus T yang terjadi karena kehadiran langsung sel glioma ganas A2 sebagai antigenitas sel glioma yang memicu sel imun dalam inangnya. Respon imun supresif oleh TGF beta membatasi tingkat perekrutan. K5 menjadi parameter penghambat. μ1 adalah laju hilangnya sel CD8 plus T akibat reaksi inflamasi di otak. Dan suku yang terakhir pada persamaan di atas mendeskripsikan pembersihan sel CD8T oleh sel glioma dengan laju alfa 4. K3 menjadi konstanta kejenuhannya. Dan selanjutnya dinamika sel TGF beta. Suatu eksperimen terdahulu menunjukkan bahwa TGF beta diproduksi dalam jumlah kecil ketika produksi sel glioma kecil tetapi mendapat nutrisi yang cukup dari jaringan tetangga. Tetapi ketika produksi sel glioma tumbuh cukup besar sehingga kekurangan oksigen dan ruang, ia mulai memproduksi TGF beta untuk merangsang angiogenesis dan menghancurkan respon imun untuk pertumbuhan tumor. Persamaannya seperti itu. Suku pertama mendeskripsikan bahwa sumber konstan TGF. Suku kedua adalah suku sumber yang sebanding dengan ukuran glioma. B1 adalah laju pelepasan per sel glioma. Suku terakhir adalah penurunan TGF beta dengan laju konstan μ2. Dan yang terakhir adalah dinamika sel IFN gamma. Seperti itu persamaannya. IFN gamma mengaktifkan makrofag yang mampu menghancurkan sel glioma. Suku pertama berdasarkan penelitian terdahulu mengasumsikan bahwa sel CD8 plus T adalah sumber IFN gamma, dan suku kedua menunjukkan penurunan IFN gamma pada laju konstan μ3. Selanjutnya analisis model. Setelah pemberian imunoterapi T11TS yang mengaktifkan berbagai imunosit termasuk makrofag dan sel CD8 plus T, diasumsikan bahwa dosis T11TS akan berpengaruh pada makrofag dan sel CD8 plus T. Nah, dipresentasikan bahwa dosis T11TS dengan fungsi Dirac delta sebagai input delta T min tau sama dengan 1, tau sama dengan T sama dengan tau dan 0 di tempat lain. 3 dosis diberikan ke dalam sistem. Yang pertama pada bulan ke-7, yaitu pada hari ke-210 sebagai tau 1, diikuti dengan selang waktu 6 hari, yaitu pada hari ke-216, dan selanjutnya ke-212. Dan setelah dimasukkan T11TS itu mengarah pada persamaan sebagai berikut. Nah, jadi itu mempengaruhi di persamaan makrofag dan sel CD8 plus T-nya. Jadi ini berpengaruhnya di sini juga dengan kondisi yang masih tetap sama. Dan selanjutnya parameter setiap variabel seperti itu yang ada di jurnal. Selanjutnya parameter, dan untuk mencari titik tetap, pada saat titik tetap diraih kita kan sama dengan kan 0. Pada saat titik tetap diraih maka laju pertumbuhan dan dari tiap persamaan akan tetap. Ini berarti tidak terdapat perubahan. Nah, saya menggunakan bantuan Maple untuk mencari titik tetap sehingga diperoleh G sama dengan 0, M sama dengan 0, CT sama dengan 0, T beta sama dengan 9134,92 dan seterusnya, dan I gamma sama dengan 0. Saya masih mengerjakan sampai sini, belum selesai pengerjaannya. Dan penutup kesimpulannya, interaksi sel imun, dinamika sel glioma T11 disatukan mengarah pada gabungan persamaan diferensial non-linear. Jadi persamaannya diperoleh 5 persamaan seperti itu. Dan yang kesimpulan kedua saya belum. Dan saran pada penelitian selanjutnya dapat dibahas mengenai penyelesaian numerik pada model matematika penyembuhan tumor otak menggunakan imunoterapi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.